Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein_Uci. Nah, pada kesempatan kali ini kita sambil jalan-jalan sekaligus sambil menceritakan tentang pola perawatan tanaman pisang yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat tani. Nah, kebetulan lahan yang saya miliki ini, sahabat tani, ini kalau dibilang tidak terlalu ideal untuk tanaman pisang. Nah, kenapa? Karena lahannya memang berada pada dataran rendah, kurang dari 3 meter dari permukaan air laut. Bahkan kalau air lautnya pasang di pinggir sana, sahabat tani, ini hanya kurang lebih 1 jengkal, itu sudah naik kemari air lautnya kalau lagi pasang. Di samping itu juga lahannya selain cenderung asin, karena ini biasanya ini baru diguyur hujan, biasanya ini terlihat ada tanahnya putih mengkilap, ada kandungan garam. Dan di samping itu juga lahannya, karena ini dulu bekas persawahan, cenderung asam, bahkan pH-nya berada pada rata-rata pada skala level 5,0 sampai 5,5. Dan bahkan ini juga bagian paling baratnya ternaungi, sehingga tanaman pisang ini, sahabat tani, hanya terkena sinar matahari dari pagi sampai jam 12. Dan kalau sudah lewat dari jam 12, maka pancaran sinar matahari sudah tidak terlalu jelas, paling hanya keluar melalui ya semacam percikan-percikan sinar matahari melalui sela-sela pepohonan. Nah, sahabatku semuanya, ini salah satu di depan saya ini tanaman pisang yang sudah berusia 5 bulan. Dan ini sudah mulai berbuah, akan keluar montong. Nah, ini sahabat tani, ciri-ciri pisang yang sudah mulai berbuah ditandai dengan mulai keluarnya daun yang paling akhir cenderung pendek dan sudah mekar, lebih pendek dari daun yang umumnya dalam satu pohon. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti begitu nanti keluar yang terakhir adalah daun bendera yang dibarengi dengan keluarnya jantung. Nah, ini sahabat tani, ciri kalau tanaman pisang akan mulai montong. Nah, kemudian untuk masalah anakan, sahabat tani, ini pisang saya ini saya pelihara hanya 2 anakan saja. Satu anakannya yang agak besar, ya seperti ini. Ya. Ini agak besar, dan ini yang agak kecil, sehingga regenerasi nanti akan berkesinambungan. Kemudian induknya ini sudah berbuah. Nah, ini buahnya bersih, mulus, bebas bercak, sahabat tani. Inilah kalau sudah kita lakukan proses sunat jantung. Nah, untuk pemeliharaan anakan pisang, sahabat tani, ini seperti ini. Kalau kita hanya memelihara 2 anakan saja, berarti yang lainnya kita lakukan pemangkasan. Ini 1, kemudian ini 2, dan ini indukannya pun juga sudah berbuah. Nah, sahabat tani bisa lihat ya, buahnya bersih, mulus. Bahkan ini kita bungkus dengan karung super jumbo, karung gabah yang paling besar dan panjang. Ini tidak cukup, sahabat tani, bahkan karung gabahnya bagian bawahnya harus kita buka. Nah, itu tadi kita lipat biar sahabat tani bisa melihat buahnya. Dan ini ada 11 sisir dan 12 sisir dengan yang kita potong ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya seperti ini, sahabat tani, ini biasanya yang bagian bawah ini biasanya saya lepas 1 sampai 2, 1 yang tidak produktif ya, kemudian 1 yang produktif kita lepas, kita pangkas agar buahnya ini nanti dari bawah ke atas itu bisa berimbang, bisa seimbang, jadi nggak jomplang, ke bawahnya kecil. Maka ini bisa kita kurangin 2 sisir, dan kita sisakan 1
satu seperti ini. Ini tujuannya untuk mencegah tidak terjadinya pembusukan di sini. Nah, ini buah pisang kalau kita sudah rawat pada saat montong mulai keluar, maka dia akan keluar bersih, mulus seperti ini sahabat tani. Nah, ini nanti kita akan pasang lagi, kita turunkan karungnya. Nah, kemudian kalau kita memelihara anakannya seperti ini. Nah, ini kan saya pelihara dua ini, satu dan dua, dan yang lainnya kita lakukan pemangkasan. Nah, ini dengan cara kita potong agar ini mati secara permanen. Ini kita buat lubang di tengah-tengahnya, kemudian kita diberi minyak solar kurang lebih 3 ml ke dalam lubang yang kita buat kurang lebih 5 cm, biar ini tidak tumbuh lagi. Sehingga nanti begitu anakannya ini sudah sebesar ini, ya, ini sudah sebesar ini, baru nanti kita akan memelihara satu anakan lagi. Kemudian sama juga dengan ini sahabat tani, ini juga saya pelihara dua anakan. Ini yang lainnya kita lakukan pemangkasan, dan ini juga buahnya juga sama. Ini buahnya ini baru usia 3 mingguan, masih kurang dari 1 bulan sahabat tani. Nah, ini masalah yang pertama. Yang kedua, masalah anakan pisang yang kita pelihara cukup 2 anakan saja, agar pertumbuhan pisang akan lebih maksimal dan nanti tidak akan saling berebut nutrisi, sehingga pertumbuhannya juga buah yang dihasilkan pun juga menjadi tidak maksimal. Maka itu perlunya kita lakukan pengurangan atau penjarangan anakan. Nah, seperti ini sahabat tani. Nah, kemudian kalau pisang ini juga sahabat tani bisa lihat, ini daunnya saya kurangi, ya, pengurangan daun, dan saya memotong daunnya ini ya selalu seperti ini. Jadi kita sisakan kurang lebih 30 cm. Ini kita potong. Nah, ini bekas pemotongannya. Ini 25 sampai 30 cm kita sisakan ini agar ini tidak cepat mengering. Di samping itu pun juga kita mengurangi daun ini. Tujuannya agar pertumbuhan batang pisang juga akan maksimal. Buahnya yang dihasilkan juga nanti akan lebih optimal sahabat tani. Nah, di samping itu juga untuk mengurangi kelembaban agar rumpun pisang yang kita miliki, terutama anakannya ini, juga mendapatkan suplai matahari yang cukup. Nah, biasanya ini saya sisakan daunnya ini kalau yang sudah berbuah seperti ini sudah montongnya sudah keluar, sudah montong maksud saya. Nah, ini cukup kita sisakan 6 sampai 8 paling banyak. Kalau saya rata-rata 7 yang saya sisakan, dan tidak termasuk yang kita potong seperti ini sahabat tani. Namun kalau di fase vegetatif, ya fase vegetatif itu bisa kita pelihara 8 sampai 10 pelepah daun. Nah, seperti ini. Ini yang kita kurangi. Kita potong seperti ini. Nah, itu anakannya juga sudah sehat sahabat tani, bahkan ini. Nah, itu juga daunnya juga sama. Itu sahabat tani bisa lihat. Ini sudah keluar daun terakhir. Kemudian berikutnya akan keluar daun bendera bersama dengan montongnya. Nah, kemudian sahabat tani, sering juga ditanyakan oleh sahabat tani kita tentang penyakit hama ulat yang menyerang daun pisang. Nah, ini seperti ini. Ada yang terserang seperti ini. Nah, ulatnya akan seperti ini sahabat tani ini. Nih, ulatnya ini. Nah, kalau sudah terserang ulat seperti ini, ulat penggulung daun. Nah, ini nanti sahabat tani bisa, kalau yang terserang hanya sedikit,
ini cukup kita pangkas pada bagian sininya saja. Nah, seperti pemangkatan biasa kita pangkas di sininya, sehingga ini tinggal kita kumpulkan aja, kita keluarkan, kita kumpulkan. Nah, ini sudah teratasi. Tetapi kalau tanaman pisang kita terserang secara masif, ya, banyak yang sudah terserang ulat penggulung daun seperti ini, maka sahabat tani harus melakukan penyepraian atau penyemprotan. Dan penyemprotannya bisa sahabat tani gunakan insektisida khusus untuk mengatasi hama ulat. Adapun obat yang sahabat tani bisa gunakan yang ampuh menurut saya seperti pampir, ya, kemudian murtir, kemudian fenit, dan juga bisa digunakan insektisida lainnya, namun khusus untuk mengatasi hama ulat. Nah, itu nanti bisa untuk membasmi hama ulat yang ada pada daun pisang kita. Tapi kalau yang terserang seperti ini, ya hanya beberapa saja, ya cukup kita potong bagian ininya saja tadi. Nah, itu ya sahabat tani. Kita nggak bawa pisau, ini kita potong, nanti kita akan lakukan. Kemudian berikutnya, untuk masalah ini sahabat tani nih, tanaman pisang. Nah, biasanya sering sahabat tani kita memelihara anakan pisang. Kenapa harus dilakukan pemangkasan? Kenapa tidak dipelihara saja? Nah, contoh dua tanaman pisang yang ada di depan saya ini sahabat tani. Ini juga jenis pisang Grand Line. Nah, ini kemarin anakannya banyak sekali. Anakannya ini 9. Kalau yang ini 10 anakannya yang keluar tunasnya. Ini sudah saya ambil. Ya, saya ambil 7. Ya. Kemudian yang ini saya ambil, ini juga kemarin ada 9, saya ambil 6. Ya, bukan 6 ya. Saya ambil 7. Nah, ini yang saya sisakan anakannya hanya 2. Nah, ini bekas saya gali semua sahabat tani, karena kita butuh bibit banyak. Nah, seperti ini boleh sahabat tani. Kalau sahabat tani ingin melakukan pengambilan anakan pisang atau tunas pisang untuk dijadikan bibit, tunggu dulu ininya keluar. Buahnya ini keluar. Begitu sudah keluar buah terakhir. Nah, buah terakhir itu keluar buah yang paling bawah yang tidak produktif. Biasanya di sini udah nggak rata buahnya, nah itu buah terakhir sahabat tani. Begitu sudah keluar buah terakhir, ini kita potong, kita pangkas, baru boleh sahabat tani lakukan pengambilan anakannya. Tujuannya apa? Agar panjang tandan dan jumlah sisir tidak berpengaruh. Nah, contoh saja 2 pohon ini. Kalau yang ini kemarin sebelum keluar buahnya, ini anakannya sudah kita ambil. Nah, sehingga ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisir. 8 sisir pun juga tandannya agak pendek. Nah, beda dengan yang ini. Yang ini pada saat sudah mulai keluar buah yang tidak produktif, yang paling bawahnya, ya ini kita lepas kemarin. Nah, sudah keluar buah yang tidak produktif, baru ini kita lakukan pengambilan anakannya, sehingga panjang tandan dan jumlah sisirnya akan lebih maksimal sahabat tani, dibandingkan sebelum dia berbuah, keluar buahnya sudah kita ambil anakannya, pasti tidak akan maksimal. Jadi beda kan hasilnya. Nah, sahabat tani. Nah, ini kemarin saya ambil anakannya 7, anakan yang saya ambil. Nah, ini namun masih tetap dia bisa maksimal. Sisirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini yang tidak produktif, ini 11. Ini juga saya copot 2 ini. Nah, kalau sudah seperti ini nanti akan bisa maksimal sahabat tani ketimbang tadi cara yang pertama tadi. Nah, cuma kalau sahabat tani setelah melakukan pengambilan anakan pisang dengan cara didongkel, usahakan lubang ini, usahakan lubangnya yang kita gali, ini kita tutup dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos yang kita campurkan dengan tanah. Untuk kita campur, ini kita tutup lubangnya, baru kita tutup dengan tanah. Nah, kemudian
setelah itu baru sahabat tani lakukan lagi pemupukan dengan menggunakan pupuk yang mengandung kalium tinggi, dengan pupuk yang pupuk NPK berimbang. Nah, seperti saya buat pada video beberapa hari yang lalu, video ini sahabat tani. Nah, ini bisa kita lakukan tadi, begitu selesai kita gali, kita tutup dengan lubangnya ini, kita tutup dengan pupuk kandang yang kita campur dengan tanah, pupuk kandang yang sudah difermentasi maksud saya. Nah, kemudian kita lakukan pemupukan lagi dengan menggunakan, bisa menggunakan Mutiara 16 plus pupuk yang mengandung kalium tinggi. Sehingga ini nanti walaupun bekas kita ambil anakannya, nah pertumbuhan buahnya tetap akan maksimal. Ya, tetap akan cepat besar dan jumlah sisirnya juga bisa lebih banyak ketimbang dengan cara yang ini. Buahnya belum keluar atau buahnya sudah keluar, jantungnya sudah keluar, tapi belum selesai dia menyelesaikan tugasnya untuk keluarnya buah terakhir ini sudah kita ambil, maka dia akan mempengaruhi terhadap buahnya. Jadi bisa kita ambil anakan pisang untuk kita jadikan bibit, walaupun dengan cara didongkel, tapi dengan catatan tadi seperti itu sahabat tani. Nah, kemudian untuk berikutnya biasanya sahabat tani tanaman pisang yang harus diwaspadai. Ini juga sama ini. Ini juga jantungnya sudah keluar sahabat tani ini. Nah, ini kita sudah lakukan sunat jantung. Ya. Nah, ini biasanya daunnya ini sahabat tani, ini biasanya sering terserang penyakit yang namanya penyakit sigatoka. Ya, penyakit sigatoka itu ya penyakit bercak daun. Ya, kalau sudah terserang sahabat tani, kita harus lakukan juga pemangkasan secepatnya seperti ini. Nih. Nah, ini sahabat tani bisa lihat. Nih, sudah ada bercak-bercak seperti ini. Nah, ini jangan dibiarkan, segera dilakukan pemangkasan. Ya, bisa dilihat ciri-cirinya sahabat tani ini. Ini kalau sudah seperti ini, maka tidak sampai 1 minggu dia ini sudah menguning dan mengering. Nah, ini kalau sudah seperti ini segera dilakukan pemotongan, langsung mepet di sininya. Ya sahabat tani, mepet pada pangkal batang semunya itu. Nah, kita potong di sini langsung. Karena kalau ini tidak kita biarkan, kalau ini tidak kita potong, kita biarkan saja. Selain ini itu nanti akan mati, ya. Daun ini akan mati dan proses penularannya akan lebih cepat ke sini, ke anakannya ini. Apalagi kalau sudah ada angin, kemudian air hujan, paling cepat sekali sahabat tani proses penularannya. Maka jangan dibiarkan kalau ada penyakit sigatoka seperti ini. Nah, kalau banyak yang terserang, maka cara yang kita lakukan, segera lakukan pemangkasan, baik yang sudah kering maupun yang belum mengering tapi sudah terinfeksi, segera lakukan pemotongan di sini. Karena di sini boleh jadi ini sudah terkena di daerah-daerah sela-sela sini, maka kita potong di sini, kita bersihkan semuanya, baru setelah itu kita lakukan penyepraian. Bisa sahabat tani menggunakan fungisida seperti Antrakol, Nativo, atau Siplo, atau juga bisa dicampur dengan insektisida untuk mencegah hama ulatnya. Nah, sahabat tani, ini jenis pisang Ambon. Nah, ini yang usia kurang 1 minggu, jadi usia 2 bulan. Nah, ini seperti ini sahabat tani. Ini saya membungkusnya dengan menggunakan karung. Nah, di sini susah kita nyarinya ini sahabat tani. Harus kita pesan via online plastiknya. Ini usia 1 bulan 3 minggu. Nah, hasilnya ini juga sama. Nah, sahabat tani bisa lihat ini di bawah pohon-pohon pisang saya ini rata-rata di bawah naungan. Tapi dengan pola perawatan yang bagus, di bawah naungan pun bisa tumbuh maksimal. Nah, sama seperti ini sahabat tani ini. Karung yang sebesar ini, paling jumbo ini, tetap nggak cukup. Kita harus buka bagian bawahnya. Itu bersih mulus sahabat tani ini. Nah, jadi perawatan jantung
pisang itu sangat menentukan sahabat tani, agar buah pisang kita tetap bersih, mulus. Nah seperti ini juga sahabat tani udah terserang penyakit bercak daun. Nah ini juga harus segera dipangkas daun-daunnya sudah terkena, agar nanti tidak menular ke anakannya. Kalau ini sahabat tani, ini bagian pinggirnya ini saya manfaatkan juga untuk kita tumpang sari tanaman ini nanas, ya, nanas lokal sini sahabat tani. Nah, ini di bawah naungan sana itu rata-rata sahabat tani tanaman pisang kepok juga kita tanam. Nah ini, nah sahabat tani dalam melakukan pemupukan, memang yang penting sebagaimana saya sampaikan pada video sebelumnya, pemberian unsur hara yang mengandung kalium tinggi pada fase sebelum keluarnya jantung atau fase generatifnya perlu sekali kita berikan untuk memaksimalkan daripada buah pisang yang kita miliki. Nah kalau kita hanya menggunakan pupuk NPK berimbang saja dari fase vegetatif sampai ke fase generatif, maka hasil buahnya yang juga akan berbeda sahabat tani. Maka perlu sebagaimana 2 video terakhir yang saya kirim, nah itulah yang saya lakukan untuk memaksimalkan daripada buah pisangnya. Nah, sahabat tani, ini biasanya berbuahnya pada ketinggian 2,5 sampai 3 meter. Tapi ini rata-rata justru berkurang ketinggiannya antara 0,5 sampai 1 meter. Nah ini sangat penting sahabat tani, terutama untuk mengatur daripada jarak tanam. Ya, kalau jarak tanam yang saya gunakan ini 3x3. Bahkan ini ada yang baru saya tanam. Ini anakannya yang kecil ini. Nah, kemudian ini sahabat tani untuk sumber nutrisi tanaman saya ini. Ini pabrik pupuknya Pak Husen. Pabrik pupuk, kalau pabrik pupuk itu yang ngerjain mesin, tapi ini saya sendiri yang ngerjain sahabat tani. Nah ini pupuk jadi sampah-sampah organik, entah itu jerami jagung, jerami padi, jerami kacang-kacangan, daun-daun kering, kemudian humus daun bambu, kita campur dengan kuhe kambing dan kuhe sapi. Nah pupuk-pupuk inilah sahabat tani yang saya manfaatkan untuk kita lakukan pemupukan tanaman pisang dan juga tanaman lainnya. Dan ini pola yang saya terapkan masih polanya semi organik, dan saya sering melakukan kita selang-seling. Nah ini kayak begini nih sahabat tani, kita kumpulkan. Ini jerami padi bekas mesin komben, nanti kita tinggal campurkan dengan kotoran kambing atau kotoran sapi. Nah kalau pemupukan tanaman pisang ini sahabat tani biasanya saya lakukan agar pertumbuhan pisang itu maksimum. Itu pertama, pada saat kita lakukan penanaman ini pasti saya gunakan pupuk dasar, baik pupuk kandang ataupun pupuk kompos yang sudah matang kita buat, kita campurkan dengan tanah dengan perbandingan 1:1. Nah, untuk kita jadikan pupuk dasar pada saat kita lakukan proses penanaman. Kita selang-seling antara pupuk kandang dan pupuk kandang atau pupuk kompos dengan pupuk kimia sintetis. Biasanya saya gunakan pupuk kimia sintetis antara 2-3 kali. Sedangkan pupuk kandang juga sama 2-3 kali, tergantung kondisi pertumbuhan daripada tanaman pisang. Ya, namun rata-rata 2-2 ya, dari proses penanaman sampai berbuah ya 2 kali menggunakan pupuk kimia sintetis dan 2 kali kita menggunakan pupuk organik, baik pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.